Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Shawmu syahri Ramadan mu'allaqun bainas samai wal ardi wa la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Isya, tarawih, witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hambali pernah berkata dalam kitabnya Lataiful Ma'arif Fima Limawasimil Khairi. Dia mengatakan inna min asbabi mudha'afil ujuri salasatun. Sesungguhnya di antara sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala ibadah seseorang itu karena tiga. Yang pertama adalah syaraful makani, karena kemuliaan tempat orang yang melakukan ibadah tersebut. Mengajikah ia, sholatkah ia, sedekahkah ia, zakatkah ia, ketika dilakukan di tempat yang Allah muliakan, maka pahalanya berlipat-lipat ganda. Contohnya adalah di Mekah Al-Mukarramah. Maka dikatakan dalam hadis sahih, salatun di Masjidil Haram, bahwa satu kali sholat di Masjidil Haram maka pahalanya adalah mi'atu alfi sholat, 100.000 kali sholat di tempat yang lainnya. Sholat di Masjid Nabawi bahkan dikatakan satu kali sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1.000 kali sholat di tempat yang lainnya. Bahkan di Masjid Aqsa satu kali sholat di sana maka Allah berikan pahala dalam riwayat yaitu 500 kali. Dan ini sifatnya terbatas, hanya orang-orang yang beruang, hanya orang-orang yang mampu yang berkunjung ke Mekah Al-Mukarramah. Maka ada satu doa yang diajarkan oleh guru kita. Maka setiap selesai sholat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berdoalah dengan doa Ya Rabbil Mustafa Balli Makkah Madinah waghfir lana dzambana ya wasi'al karami. Ini setiap selesai sholat ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan ya, berjumpa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berjumpa ya, untuk berkunjung ke Mekah Al-Mukarramah. Tetapi setelah itu ada bahasa Jawanya, maka ada arti ya. Pangeran panjenengan atau artinya. Ada orang Jawa sini. Ya, ya. Kalau seandainya belum berangkat juga, maka baca surat Al-Waqiah setiap sore hari. Ustaz belum berangkat juga, ditambah dengan surat tanah, surat mobil, surat motor, surat apa lagi? Surat rumah, surat nikah. Ini terbatas, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua adalah syaraful amili, karena kemuliaan orang yang melakukan ibadah tersebut. Dan ini juga tertentu. Contohnya adalah para sahabat, dan kita tidak bisa menyaingi para sahabat. Pahala ibadahnya, sedekahnya para sahabat, kita tidak akan bisa menyainginya. Tetapi jangan putus asa, jangan kecewa bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan sebab yang ketiga, dan ini sifatnya tidak terbatas. Apa itu? Syarafuz zaman, karena kemuliaan
waktu orang yang melakukan ibadah tersebut. Dan alhamdulillah kita sudah melewati bahkan di akhir-akhir bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan, maka jangan sampai kita lewatkan. Tersisa 1 hari lagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Dan di antara kebiasaan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin detik-detik berakhirnya Ramadan, maka beliau semakin bersungguh-sungguh. Tetapi bedanya umat Nabi Muhammad zaman sekarang, ketika di awal Ramadan semangat ibadahnya, tetapi begitu berakhirnya Ramadan, maka yang dulunya ramai di masjid, sekarang ramainya pindah. Ibu yang dimuliakan Allah, pindah ke mana ramainya? Pindah ke pasar. Pindah ke mana lagi? Pindah ke mall. Ibu yang biasanya tadarusan mulai sibuk buat kue, beli baju bang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masih 1 hari lagi, maka ada 1 kewajiban yang harus kita tunaikan. Jangan sampai kita lewatkan. Di antaranya adalah zakat fitrah. Dan jelas dalam hadis dikatakan bahwa saumu syahri Ramadan, bahwa puasa kita selama di bulan Ramadan ini mu'allaqun, pahalanya itu tergantung antara langit dan bumi, dan tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita menunaikan zakat fitrah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan bahwa al-mujrimuna bizakat, bahwa para ulama mengatakan penjahat zakat. Penjahat zakat itu ada 3. Yang pertama, kelompok orang yang dikategorikan sebagai penjahat zakat. Yang pertama adalah orang kaya yang tidak mau menunaikan zakatnya, dan dia merasa seolah-olah merasa aman, padahal dia tidak aman daripada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas dalam Al-Qur'an, "Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atallahu min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum." Dan jangan-jangan harta yang dia nikmati di dunia ini yang nantinya akan mencekik lehernya nanti di hari kiamat. Maka berhati-hatilah orang-orang beruang, orang-orang kaya, ya. Maka tunaikanlah zakat ini bulan Ramadan. Maka ini adalah kesempatan yang mulia, yang mana pahalanya berlipat ganda. Kemudian, ya, tatkala Sa'labah, ya, ada kisah seorang Sa'labah yang miskin. Kemudian dia selalu mendatangi baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, doakan saya, doakan keluarga saya agar menjadi orang kaya. Maka Rasulullah menasihati Sa'labah, wahai Sa'labah, qalilun syukrahu, sedikit harta engkau bersyukur, khairun, itu lebih baik daripada kasirun la tuti, daripada banyak harta engkau tetapi engkau tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, wahai Sa'labah, pikir-pikir dulu kalau ingin jadi wong kaya, tak lemah jadi wong kaya itu. Akhirnya Sa'labah balik. Setelah seharinya dia ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah, sudah aku pikirkan, memang tak lemah jadi wong kaya, tetapi jadi wong miskin tambah dan lemah lagi ya Rasulullah. Oleh karena itu doakan Rasulullah. Kemudian setelah didoakan Rasulullah, Sa'labah menjadi orang yang kaya, dan dia lupa dengan jati dirinya, lupa ketika Rasulullah memerintahkan untuk berzakat, maka dia lupa untuk menunaikan zakat, maka mendapatkan ancaman dari Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ternyata penjahat zakat itu adalah petugas zakat. Orang yang melakukan mengumpulkan zakat tetapi tidak memiliki ilmu zakat, sehingga apa yang dia salurkan itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam, tidak sesuai. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ya, orang yang sebagai petugas zakat tidak menyalurkan zakat itu di jalan yang benar. Ya, jelas dalam Al-Quran, innama ini adalah sifatnya terbatas. Artinya didahulukan adalah
innamas shadaqatu lil fuqara. Yang didahulukan adalah orang fakir daripada golongan-golongan yang lain, maka utamakanlah orang fakir dan miskin. Jangan sampai kita menzalimi orang-orang fakir miskin karena berapa banyak yang ada kisah ada orang laki-laki yang ibunya meninggal, dia bersedih. Kemudian dikatakan jangan bersedih karena sudah meninggal, sudah tentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, saya bersedih bukan karena meninggalnya ibu saya, tetapi saya sedih karena saya tidak mampu membawa ibu saya ke rumah sakit, tidak mampu membawa ibu saya untuk berobat. Karena apa? Ini karena kita tidak mendahulukan fakir miskin, maka ini yang utama. Kemudian yang terakhir yang termasuk penjahat zakat adalah orang yang menerima zakat padahal dia tidak berhak untuk menerima zakat. Maka inilah golongan tiga penjahat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita tunaikan zakat fitrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensucikan jiwa kita dan segala ketaatan kita selama di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum ma'iyya nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.